Ikut kok. Langsung ikut. Colok ya. Yuk buka topinya. Pegangin tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih perkembangan terbaru terkait Ruben Onsu dan Sarwenda ya, yang kembali menjadi sorotan publik karena polemik perebutan hak asuh anak ya. Jadi isu ini semakin ramai diperbincangkan netizen setelah muncul berbagai komentar dari sejumlah pihak ya, yang memancing beragam respon netizen di media sosial. Perdebatan pun semakin memanas karena masing-masing pihak dinilai memiliki alasan sendiri-sendiri. Sementara itu, perhatian publik kini mulai tertuju pada nasib anak-anak mereka di tengah konflik yang sedang berlangsung tersebut. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Pengking ayah janji. Rasa taruh aja di bonekanya enggak? Enggak. Tinggalin lagi jatuh. Dapat uang berapa? 200.000. Kasih dulu uang dari dia. Enggak. Kasih makan, kasih dulu. Biar Gak percaya. Ntar kalau dia enggak. Ya, jadi saya menghubungi pihak sekolah gitu, tapi memang karena satu nama yang ada di sana gitu, dan yang satu lagi kan pasti nama pendamping, yaitu kan Parasusnya kan, yang sudah sering menjemput, dan itu saya sudah tahu. Tapi kemarin mencoba menghubungi ya memang nggak bisa, memang harus ada persetujuan dulu itu. Jawabannya adalah dari anak saya, dia maunya bersama-sama gitu. Tapi yang saya maunya saya jalan sama anak-anak saya aja, itu aja. Saya maunya saya jalan sama anak-anak saya aja, itu aja. Saya maunya saya jalan sama anak-anak saya aja, itu aja. Bang, sedikit dong terkait Ruben Onsu ini kan ajukan hak gugatan hak asuh anak terhadap Sarwenda, mungkin gimana bang? Menurut abang sendiri? Saya tidak terlalu mengikuti, saya sah-sah aja. Siapa yang mau ambil anaknya? Ruben? Ruben. Ngapain kau Ruben ngambil anak? Cari uang aja yang banyak itu. Selama itu anak, kecuali anakmu udah umur 12 tahun, boleh ini. Nggak usah kasih Sarwenda aja anaknya gitu. Tapi Ruben berdalih dengan adanya dugaan eksploitasi anak di Sarwenda, mungkin gimana? Dari dulu juga begitu. Mungkin dari bukti itu kuat gak sih bang untuk Kan Ruben menang? dari perangkat penunjang ekonomi, wajar-wajar aja. Harusnya Ruben bersyukur kalau anaknya dieksploitasi dari iklan itu. Bersyukurlah. Sekarang anak siapa sih nggak jadi bintang iklan? Tapi langkah dari Ruben sendiri tepat gak sih bang untuk mengajukan hak asuh anak ini? Sah-sah aja, itu tergantung hakim. Siapa tahu istrinya itu narkoba atau penjudi. Kalau dia bisa membuktikan, kalau tidak bisa tetap aja hakim akan mengembalikan anaknya kepada Sarwenda. Bang, tapi jika hakim memutuskan untuk hak asuh anak ini dipegang oleh Ruben, tetapi mungkin dari anaknya sendiri ada pengaruh-pengaruh buruk dari luar, itu gimana bang? Susah saya menilai itu, sejauh gak kenal, ente salah ngomong, suruh salah. Yang jelas Ruben sebaiknya cari istri baru aja, nggak usah cari anak lagi. Oke, untuk Nasional kan kemarin Harusnya ditambah pasal, jadi nggak makan kalau nggak jelekin Pak Jokowi. Oke bang, terakhir bang, mungkin untuk peluang gugatan hak asuh anak Ruben mungkin seperti apa? Apakah emang menang atau seperti apa bang? Kalau jika dilihat dari bukti, kalah dia. Oh kalah. Ya, ngomong waktu aja. Oke. Bang, sedikit dong bang. Terakhir bang, si Raja saat ini. Bang, mungkin terakhir bang, pesan untuk Ruben sendiri dan juga Sarwenda bang. Ini udah 4 kali yang terakhir.
pesan buat Bang Ruben dan Sarwenda, udahlah kasih aja itu anaknya sama Sarwenda aja, kan bagus, nggak perlu bayar suster lagi Ruben. Oke. Kan gini, itu kan masalah orang. Gue ngerti lah itu public figure segala macam. Tapi itu ada anak itu mereka. Kalau fansnya tubrukan terus, kasihan anaknya nanti. Jadi biarkan orang tuanya menyelesaikan masalahnya. Tapi sampai mempertanyakan terkait adanya boykot Sarwenda di. Oh iya, gue kaget itu. Gue tanya di threads. Gue kaget beneran ada itu boykot. Gue pikir cuma rumor. Sumpah gue kaget. Terus gue nanya, sebenarnya gue mau cross check. Ini beneran ada nih petisi begini gitu loh. Beneran ada ternyata gitu. Sampai sejauh itu. Tapi ngelihat kasus ini seperti apa sih kok? Kan kok banyak dimention sama netizen ya. Ampun. Sebenarnya kasus ini sensitif ya jadinya. Gue aja bingung gitu mau memposisikan diri di mana gitu. Gue lagi pengen ngejelasin tentang pesugihan nyangkut ke sono. Terus ada yang bilang gue jadinya bela yang ini, bela yang itu. Sebenarnya dua-dua teman dan kenal. Kalau gue pribadi sebenarnya berharap dua-dua itu bisa selesai urusannya kan. Karena kan tidak ada orang tua yang sempurna. Ada orang. Saya yakin bahwa gugatan Ruben Onsu pasti dikabulkan. Perseteruan mereka tuh menurutku terjadi semenjak Sarwenda punya pacar. Tapi yang paling dominan menurutku semenjak Ruben pindah agama. Jadi heboh di media sosial tentang Ruben dan Sarwenda yang sekarang ini sedang berebut hak asuh anak, Mas Bro. Apa yang terjadi? Apa yang lo lihat tentang Ruben dan Sarwenda? Pada akhirnya nanti hak asuh anaknya itu di Ruben. Satu. Yang kedua, kenapa dia akhirnya ngajukan hak asuh anak kan? Ya, Ruben ya. Ruben itu merasa anaknya dipengaruhi. Dipengaruhi sama? Dipengaruhi. Siapa pacarnya? Gio. Ya, jadi Ruben itu merasa kurang nyaman gitu. Oh. Dengan adanya Gio itu terhadap anaknya, bukan urusannya dengan Sarwenda atau urusannya dengan Sarwenda mah terserah Ruben. Menurutku ya. Iya, iya. Itu yang dasar utama gitu. Iya, sehingga dia mengajukan hak asuh anak dan menurutku akhirnya Ruben yang dapat hak asuh anaknya. Tapi gini, ini buat semua sih. Yang harus diingat satu, nggak ada bekas anak, nggak ada bekas bapak gitu, nggak ada bekas ibu gitu. Harusnya janganlah baik bapak maupun ibu memperebutkan itu, karena nanti efeknya ke mental anaknya. Anak itu tak boleh disuruh memilih, karena itu bapak kandungnya, ini mama kandungnya kan, ibu kandungnya, bapak kandungnya, apapun alasannya gitu. Iya. Andai kata ada keributan itu kan urusan suami dan bapak dan ibu kan, bukan urusan anak. Nah kalau yang benar itu ya jangan sampai anak itu disuruh memilih apapun. Cuma memang yang dibaca dari anaknya juga saat ini sudah tak nyaman di situ. Bukan ke Sarwendanya, bukan ke ibunya. Kalau ke ibunya enggak ya. Tapi ke situasinya, ke keadaan di situ. Orang-orang selain ibunya, anaknya juga tidak nyaman menurutku. Emang orang-orang selain ibunya kondisinya tuh gimana, Mas Bro? Bikin anaknya nggak nyaman? Mempengaruhi, jadi akhirnya nanti menjadi tidak suka dengan Ruben ya gitu-gitu. Sarwenda ini aja menurutku sudah, Sarwenda tuh nggak kayak gitu menurutku ya. Nggak kayak yang sekarang kita lihat ya. Dulunya nggak kayak gitu. Tapi yang mau ngomongin itu jangan pernah mengkondisikan anak untuk memilih. Itu kesalahan besar, karena anak tidak akan bisa memilih. Dan antara ibu dan bapak itu, ayah dan ibu itu. Oke teman-teman, saya potong dulu ya videonya pada segmen pertama yang baru saja kita saksikan. Berbagai netizen ya, atau banyak netizen membahas tentang polemik hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Ada yang menilai persoalan tersebut sebaiknya diselesaikan oleh kedua orang tua yang bersangkutan gitu ya, tanpa campur tangan publik. Beberapa netizen bahkan menyoroti dugaan ya, pengaruh lingkungan terhadap anak-anak. Sementara yang lain berpendapat bahwa kesejahteraan dan kenyamanan anak harus menjadi prioritas utama ya. Jadi saya sangat sependapat sekali. Ada pula pembahasan mengenai isu dugaan eksploitasi anak ya, hak pengasuhan hingga munculnya aksi boikot terhadap Sarwenda
yang disebut membuat suasana semakin memanas. Di sisi lain, sebagian netizen mengingatkan agar masyarakat tidak mudah memihak sebelum mengetahui keseluruhan fakta, ya, dan berharap konflik tersebut segera dapat diselesaikan secara baik demi masa depan anak-anak mereka. Lanjut. Tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang tidak penting bagi seorang anak. Nah, ketika terjadi perseteruan itu, berarti kedua orang tua itu tidak memikirkan mental anak. Ada eda-eda yang bilang gini, ngelihat si S kemarin kan sempat video call tuh, ya kan, sama anaknya di depan pengadilan kan sebelum dia masuk itu sempat dia video call lah, sempat makan lah, apalah. Eda-eda menggoreng. Kalau anak itu nggak mau pisah, ya cari ibunya. Dan ibunya selalu setiap saat pengen ngelihat anaknya, pengen selalu berkomunikasi sama anaknya gitu. Eda-eda bilang gitu. Jadi dia itu kemakan sama Drain kemarin tuh, drama Indonesia, kemakan mereka. Malum eda-eda itu kan ya namanya juga udah tua gitu kan. Jadi apa yang dilihat aja itu yang diyakini. Kalau kita orang waras kan nggak begitu. Kita lihat dulu seluk beluknya yang kemarin seperti apa sama anaknya, ya kan? Kita lihat dulu itu. Tapi eda-eda nggak begitu. Pokoknya apa video yang diturunkan sama majikan mereka langsung mereka serap tuh. Ya eda-eda, sini gua kasih tahu lo ya. Di dalam situasi ini tuh, ya. Memang dia harus banyak drama, ya kan, untuk mendekatkan diri ke anaknya lah, perhatian sama anaknya lah, video call on time sama anaknya di mana-mana pun berada. Apalagi ini di depan wartawan, otomatis itu adalah salah satu yang memang mereka sudah briefing di belakang itu. Nanti kira-kira kalau ada wartawan kan di sana banyak kan. Jadi hari pertama itu aku harus hadir. Ya kan si mantan suami nggak akan hadir nih. Karena ini adalah cuman tanya-tanya tentang berkas-berkas itu aja ya kan. Jadi di sana nanti itu aku harus pura-pura makan, sedih, terus harus pura-pura kayak tatapan kosong, ya kan. Terus nanti gua tuh harus pura-pura video call anak-anak gue tuh di depan wartawan itu. Kan otomatis nanti tuh wartawan itu kan pasti di zoom nih, HP gue nih di zoom nih ya kan. Jadi kan nanti sampai nih kepada para netizen yang maha benar nih, sampai nih, oh kalau si perempuan ini tuh ternyata sayang banget deh sama anaknya, bla 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 bla. Lalu simpati itu tuh pasti akan datang kok gitu loh, eda-eda bodoh. Ya gitu dia. Kenapa kalian itu ya Allah, reinkarnasi dulu eda, lahir kembali. Ya biar pintar gitu. Kami ini sudah nggak terpancing yang begitu-gitu, sudah enggak. Kami ini sudah hidup jadi netizen ini tuh harus sudah berpuluh-puluh tahun eda. Jadi banyak kasus yang ditangani netizen. Ya kan? Jadi sudah nggak ada simpati kalau netizen sudah berperang. Nggak ada gitu. Ya kan? Gitu loh maksudnya. Jadi si eda-eda memang yang bodoh-bodoh ini, eda-eda yang lagi belajar ngomong gitu kan. Eda-eda yang lagi ange-ange. Mudah kali gitu. Kalau kita nih, oh enggak. Kita enggak begitu. Jadi kita itu enggak mudah termakan sama acting, enggak. Ya, oke. Lama-lama gua kasihan banget sama SW, ya kan? Maksud gue kenapa kasihan seorang anak ya kayak dia juga lah ya, kayak dia juga gue rasa anaknya nggak boleh ketemu bapaknya, bukan anaknya ya, salah ngomong gue kali ya,
bapaknya nggak boleh ketemu anaknya dengan alasannya yang bejibun gitu kan. Terus sekarang dia kelimpungan nih, mantannya mau ambil alih anaknya, bengep-bengep mata dia kan, nangis. Terus sih ibarat kata tuh mantan lu ya kan, yang lu katain cangcong itu, maksud gua gini dah, lu jangan katain dia seperti mulut perempuan. Dibuktiin beneran sama dia kayak perempuan kan mulutnya, gacor banget mulutnya. Dipanggil podcast sana sini gacor tuh mulut. Yang dia gacorin apa? Ngejelekin lu, seolah-olah ya lu tuh mantan dia sekian tahun nikah sama dia, lu nggak ada positifnya acan, nggak ada kebaikan lu. Lu juga gitu ya kan, lu mau manas-manasin dia boleh, kalau kata gua mah lu kan jendes gitu, ketahuan gatelnya gitu, nggak apa-apa ya kan. Kalau lu gatel nggak apa-apa, tapi jangan anak lu diikutin. Boleh lu cemburuin dia buat dia panas sama tuh berondong, boleh. Tapi gue pengen tanya tuh berondong keparat kemana? Masih tetap dia tebar pesona, masih tetap nggak dia setia sama lu? Atau dia kerja gitu buat support lu cari pengacara yang sekelas si bapak ini, banyak diamond kan? Gue pengen tanya, adek lu yang mulutnya gacor juga kemana? Kan? Gue kasih nama lu karena apa? Udah bapak nggak ada, ya kan? Mungkin juga duit nggak ada, sewa sana sini pengacara, apa sih, ke pengadilan, ke apa sih, itu kan butuh duit juga nggak sih lu? Makanya kalau itu akal ini dipakai lah. Lu kan lulusan Shanghai, Taiwan, itulah gue mah, ya kan? Karena gue nggak ngefans sama lu, jadi gue nggak ngikutin lu itu, nggak ngikutin lu apa gitu. Paling FYP di gue bodo amat gitu kan. Oke teman-teman, saya potong dulu videonya pada segmen yang kedua ini ya. Jadi sejumlah netizen memberikan pendapat mengenai berbagai momen yang dianggap itu berkaitan dengan proses hukum dan pemberitaan tentang Ruben Onsu ya, serta Sarwendah. Bahkan beberapa netizen beranggapan bahwa tindakan memperlihatkan komunikasi dengan anak di depan publik itu dapat memunculkan simpati masyarakat ya. Namun ada juga yang menilai masyarakat sebaiknya tidak langsung percaya pada tayangan yang beredar tanpa memahami keseluruhan kondisi dan situasi yang terjadi ya. Selain itu teman-teman, terdapat pula komentar yang menyoroti dampak konflik orang tua terhadap kondisi psikologis anak ya. Bahkan beberapa netizen juga mengkritik pihak-pihak yang dianggap terlalu sering membawa persoalan rumah tangga ke ruang publik ya, yang pada akhirnya ya mereka berharap penyelesaian terbaik dapat segera tercapai ya, tanpa mengorbankan kepentingan anak-anak mereka. Lanjut. Rasain deh buat lu. Ibarat kata mantan lu gini nih, lu jual gua beli. Nah, rasain nggak lu sekarang? Begitu lu nih aneh, bapaknya yang ngebiayain ke sekolahan, nolaki berondong lu seperti jadi satpam. Padahal sama bapaknya sendiri takut diculik. Kalau diculik sama bapaknya nggak apa-apa lah, ya kan? Menurut gue. Tapi kalau mulu orang lain salah, ya gue minta maaf. Maksud gue, lu jangan aneh gitu. Bapaknya sendiri ketemu anaknya, lu sediain situ berondong keparat itu buat jagain. Orang sama bapaknya sendiri, rasain lu. Sekarang kekuatan terbesar lu cuma di doa. Doa lu, dah, ya. Kita nggak bisa membuat semua manusia suka sama kita. Kita juga nggak bisa gitu. Oke, cuman ya kita bagusip dulu. Kalian dengar kata si Endah? Gua setuju sih itu. Bener kali Endah. Ya. Dan saran aku, kita juga nggak boleh ngadi-ngadi di media sosial ini. Ya,
kita juga harus memperhatikan juga tingkah laku kita, apa yang kita contohkan ke masyarakat harus diperhatikan itu. Ya, memang kita juga tidak bisa memuaskan orang, tidak bisa misalnya memaksa orang untuk suka sama kita, nggak bisa itu. Ya. Tapi kita juga harus mencontohkan attitude-attitude yang baik, terutama kalian atau para selebritis, artis yang mempunyai banyak followers, yang tingkah laku kalian, gerak-gerik kalian itu pasti akan dilihat, ditiru sama orang-orang banyak. Ya, jadi aku setuju itu, ya. Jangan bertingkah terlalu banyak, ya kan, jangan mencontohkan hal-hal yang baik, terutama jaga lisan ya Anda. Setuju kan kau sama aku, Anda? Berarti saling support ujung-ujungnya. Saling support sih, dia baik banget. Untuk hal positif ya. Iya, hal positif, tapi dia juga dapat kakak kalau lebih sedih, dia cerita tuh semuanya. Waktu dia bilang, aku nggak punya ketemu anak, kayak gini. Ya udah gimana, gue bilang gitu, tenang aja pasti nyari lo. Namanya anak tuh bapaknya, ya tapi pasti dicari sama dia, bilang lu gitu kan. Ya terus saya bilang, iya kak, tapi aku mau kasih duit kasih duit, bilang lu gila. Gue bilang gitu, Miris nggak sih kak, atau prihatin nggak sih dengan kondisinya sekarang? Mungkin kan dulu masih ngasih uang dengan nominal cukup besar ya? Sebenarnya sih dia mau ngasih gitu, cuman masalahnya kita boleh tetap mau itu doang. Dia bilang sama aku, saya mau kasih kak, tapi kalau kayak gini kan gila banget saya ngasih untuk saya amat, makanya anaknya emang lucu banget dan dia pintar banget sama anak itu ya kan. Saya pikir wajar sih, karena kan dia capek atau apa pengen sama anaknya ngasih. Oke teman-teman, saya potong lagi videonya untuk yang ketiga kali ya, sekaligus ini sebagai penutup karena memang videonya sudah habis. Oke. Jadi pada segmen yang ketiga atau yang terakhir barusan ya, netizen kembali membahas pentingnya menjaga sikap dan ucapan di media sosial ya, khususnya bagi public figure yang memiliki banyak pengikut ya. Beberapa netizen menilai bahwa perselisihan orang tua seharusnya tidak berdampak ya pada hubungan anak dengan ayah maupun ibunya ya. Karena apa? Ya karena mereka adalah orang tua kandung ya. Ada pula tadi netizen yang juga mengingatkan bahwa publik tidak bisa dipaksa untuk selalu menyukai seseorang. Sehingga setiap tokoh publik perlu memberi contoh perilaku yang baik ya. Selain membahas hubungan keluarga, sejumlah komentar atau netizen tadi juga menyinggung tentang dukungan moral, kondisi finansial, serta pentingnya menyelesaikan persoalan secara dewasa tanpa terus memperkeruh suasana di ruang publik ya. Oke teman-teman, demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.